Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku pasti ada yang namanya teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras pasti kalian masih ingat. Oke, untuk peta konsepnya kemarin sudah belajar mengenai mengubah satuan derajat, satuan sudut dalam derajat, dalam radian. Kemudian pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan sudut. Sebenarnya ada dua ini. Yang pertama pada segitiga siku-siku, yang kedua pada sudut berelasi. Ini nanti yang akan cukup banyak pada sudut berelasi. Tapi nanti akan Pak Eko berikan cara cepatnya supaya memudahkan dalam menghafal. Oke. Selanjutnya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini yang pertama diharapkan kalian bisa membedakan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ini ya, nanti kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua, menghitung nilai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, bisa menentukan solusi dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sinus ini biasanya disingkat dengan sin, kosinus itu disingkat kos, tangen tan, kosekan kosek, sekan sek, dan ini kotangen ya, biasanya kot atau CTG. Oke, selanjutnya. Untuk pendahuluan pengetahuan tentang trigonometri dan kemampuan untuk menerapkannya, paling tidak harus dimiliki oleh ahli dari berbagai pekerjaan. Nah, nanti misalkan kalian ingin jadi ahli mesin, surveyor, arsitek, atau yang lainnya, maka salah satu pekerjaannya adalah mengukur ketinggian sebuah objek yang tidak dilakukan secara langsung. Nah, untuk melakukan ini biasanya surveyor menggunakan salah satu alat yang disebut dengan ini, klinometer. Nah, ini kan mirip seperti busur ya. Nah, nanti akan diketahui besar sudutnya berapa. Nah, nanti ada namanya sudut elevasi, ada namanya sudut depresi. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang nanti setelah ini. Ini hanya salah satu pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaannya bagaimana? Nah, dengan menggunakan alat klinometer tadi, maka surveyor dapat mengetahui sudut elevasi dan atau sudut depresinya. Nah, setelah mendapatkan data tersebut dan jarak pengamat ke objek seperti ini, nah, maka ketinggian dari objek, misalkan mau mengukur tinggi bangunan ini, mau mengukur tinggi apa ya, kos-kosan misalkan atau rumah, maka ketinggian objek dapat dihitung tanpa harus mengukur dari sini sampai di sini pakai meter, kan susah itu ya. Menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang akan kita pelajari ini dengan bantuan sketsa seperti ini. Ya, ada namanya tambahan tinggi pengamat, nanti ada sudutnya, kemudian menggunakan perbandingannya tadi sinus, kosinus, tangen dan sebagainya. Oke. Lanjut masuk ke materi intinya, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, mempelajari trigonometri dimulai dengan menggambar segitiga siku-siku dan sudut lancip yang diukur dalam derajat. Pasti kalian masih ingat, sebuah sudut lancip itu adalah sudut dengan ukuran lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Biasanya kita gunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan theta untuk menotasikan sudut atau menamakan sudut. Nah, misalkan nih, kita anggap sebuah segitiga siku-siku dengan satu sudut lancipnya theta. Seperti ini, ya. Dengan satu sudut lancipnya theta. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, yang berhadapan dengan siku-siku disebut dengan hipotenusa atau sisi miring. Kemudian sisi yang lain mengacu pada posisi relatif terhadap sudut theta tersebut. Kalau tetanya ada di samping ya, yang di sini ya, maka depannya ya di sini. Kemudian yang nempel dengan theta ini itu namanya sisi samping. Nah, nanti kalau ada alfa di sini, maka di sini menjadi sisi depan alfa. Sini jadi sisi samping alfa. Begitu. Ini ya, kalau nanti di sini ada alfa,
maka di sini menjadi sisi depan, sisi depan alfa, yang di sini menjadi sisi samping alfa. Nah, begitu. Paham ya? Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, lanjut kalau tidak ada. Nah, nanti kalian catat ya materi-materi yang penting pada buku catatan. Kemudian perbandingan trigonometri tergantung pada ukuran sudut tetanya. Tergantung ukuran sudutnya berapa. Nah, sehingga perbandingan trigonometri itu merupakan fungsi dari theta. Sehingga ketika besar sudutnya berubah, maka nilainya juga berubah. Nah, itu fungsinya. Nah, sin theta tadi, atau singkatan dari sinus ya ini ya. Sinus theta itu adalah panjang sisi di depan sudut theta ini dibagi dengan panjang sisi miring. Nah, biasanya nanti untuk singkatannya. Oke, selanjutnya untuk kosinus theta itu adalah panjang sisi di samping theta dibagi dengan panjang sisi miring. Nih, untuk kosinus itu adalah sisi samping sudut itu dibagi dengan sisi miring. Nah, untuk tan theta, tangen theta itu adalah panjang sisi di depan sudut dibagi dengan panjang sisi samping sudut. Atau biasanya ada singkatannya untuk memudahkan dalam mengingat. Kalau sin itu biasanya kita singkat depan sin theta misalkan di sini. Itu kita ambil 2 huruf di depan ini. DE. Depan per MI, miring. Nah, ini memudahkan dalam mengingat. Sin demi, atau kemudian untuk cos theta, untuk memudahkan dalam mengingat, kita ambil 2 huruf depannya, sa per mi. Cos sa mi. Untuk memudahkan dalam mengingat, setelah S lagi, cos sa mi. Nah, kalau untuk tan theta, untuk memudahkan dalam mengingat, ambil 2 huruf depan, D per sa. Nah, kalau Pak Eko biasanya mengingatnya demi cinta, sin. Nah, gitu loh. Terus nek kos dempet-dempetan ese kos sami. Nah, nek tan desa, Pak Eko ingatnya wetan desa. Nah, tan ini wetan timur loh, timur desa. Wetan desa, tan desa gitu. Biasanya Pak Eko mengingatnya seperti itu. Untuk memudahkan dalam mengingat. Oke, selanjutnya kita coba. Jika diketahui suatu segitiga siku-siku dengan penamaannya segitiga ABC, kemudian ada sudut alfa di sini dan ada sudut beta di sini. Nah, maaf. Coba kita bersama-sama mencari sin theta terus sin alfa. Ayo silakan semuanya dibuka mikrofonnya, kita kerjakan bersama-sama ya. Kita kerjakan bersama-sama. Baik, mulai. Sin alfa. Baik, aku berikan contoh satu dulu ya, biar nanti kalian bisa. Sin alfa. Sin tadi apa? Depan miring. Per Miring. Oke, ternyata Pak Eko mute jadi nggak muncul suaranya. Depan per miring. Ya.
Depannya itu apa? BC. Depannya alfa apa? B, C. Per miringnya adalah A, AC. C. Nah, kemudian cos alfa. Cos tadi apa? Apa per apa? A, mi. Sampingnya alfa itu apa? A, itu apa? A. Per miringnya AC. C. Kemudian tan tan apa? Tan desa. Tan desa. Desa. Depannya apa? Depannya alfa, B, C. Per sampingnya apa? B. Tuh. Kalau untuk perbandingan trigonometri pada sudut alfa. Sekarang kalau pada sudut beta. Apa sih ya? Ya sin beta. Sama ya, demi ya. Depan per miring. Depannya apa? Depannya beta. A, B. Per miringnya kalau miring selalu sama ya. A, B. Miringkan di sisi depan itu. Cos beta. Nah, cos beta. Cos beta adalah sami. Atau apa per apa? AB per AC. Sampingnya beta. AB per AB per AC. Apa? BC per AC. Nah, sampingnya beta. Per AC. Ini loh. Nah, ini sampingnya beta. Sampingnya beta. Nah. BC per AC. Kemudian tan beta adalah desa. Desa. AB AB O per AC. AC. BC. Kan BC, Pak. BC ya? Oh. BC. BC. Bukan itu. Dihapus. Dihapus. Boleh sih. Terus nah. B per Sampai sopo sing melu ngarep. Oke. Sampingnya adalah B. BC. Nah, coba kita perhatikan di sini. BC. Ini AB, ini BC, AB per BC. Oh, ternyata bisa kita ambil kesimpulan juga. Kalau tan itu, tan suatu sudut, ya, tan beta, itu ternyata sama dengan sin beta per cos beta. Ya. Coba, sin beta tadi AB per AC, Allah. Terus cos beta itu BC per AC. Oh, ternyata semuanya sama-sama punya AC. Nah, berarti kita coret. Sehingga menjadi AB per BC. BC. Nah, ini jadi bisa kita ambil satu kesimpulan juga bahwa tan itu sama dengan satu sudut ya, dengan tan theta. Itu adalah sin theta per cos theta. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan?
Belum. Belum ya? Oke. Belum. Selanjutnya. Sing ora ora. Hapus rek. Hapus coba. Nah, untuk lebih tahunya lagi, kita coba perhatikan. Jika ada segitiga sinus ABC, panjang sisi di depan sudut A itu biasanya kita beri nama A kecil atau BC. Dan panjang sisi di depan sudut B kita tulis dengan B kecil. Panjang sisi di depan sudut C atau di depan sudut itu kita beri nama huruf C kecil. Nah, dan untuk sinus alfa ya, tadi kan depan per miring A per C. Kalau sin beta berarti B per C. Jangan bingung walaupun dibolak-balik. Nah, kosinus. Kosinus tadi samping per miring, kan? Samping per miring. Samping per miring. Alfanya di sini. Sampingnya berarti B. Miringnya berarti C. Betanya di sini cos sami. Samping per miring A per C. Gitu. Tangan. Tangan sudut alfa. Tan itu depan per samping. Tan desa. Depannya per sampingnya. A per. Kalau tan beta berarti B per A. Ya. Bingung. Nah, selain sinus, kosinus, tangen juga ada tadi apa? Kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kosekan itu kebalikan dari sin. Seper sin A. Jadi, misalkan Pak Eko tanyakan kosekan alfa apa? Nah, kosekan alfa apa? Kosekan alfa apa? 1 per sin kan tadi depan per miring ya. Depan per miring. Nah, miring ini naik menjadi miring per depan ya. Jadi kalau alfanya di sini miringnya berarti C, depannya berarti depannya alfa apa? A, ya toh. Berarti C per A. Kemudian kalau kosekan beta. Kosekan beta tadi kan miring, mide, kebalikannya sin. Miringnya tetap C, ya toh. Depannya apa? Depannya beta. B. B per B gitu. Oke. Nih kebalikan dari kalau sin tadi demi, kalau kosek D. Berikutnya sekan alfa. Sekan kebalikan dari kosinus atau 1 per cos. Kalau kosinus tadi itu adalah sami, di sini tadi adalah sami, maka sekan itu menjadi apa? Mi per sa. Mi per sa. Sehingga kalau ditanyakan sekan alfa, itu kan mi per sa. Alfanya di sini, loh. Miringnya C, sampingnya B. C per B. Ya. Bisa dipahami. Kemudian untuk sekan sorry. Kok alfa meneh? Hapus dulu. Kemudian sekan sudut yang satunya sudut beta.
Ya. Sekan beta sama juga misa. Ini tidak perlu kalian hafal, yang penting kalian sudah hafal 3 yang di depan tadi. Sin demi, kos sami, kan desa. Nah, itu harus kalian hafal. Ingat-ingat, dipahami. Nah, betanya di sini, miringnya tetap sama. Miring itu selalu sama. Oke. Nah, oke, selanjutnya tangan. Tangan tadi adalah depan per samping. Ya. Tangan tadi adalah depan per samping. Ganti warna biar nggak bingung. Tangan tadi depan per samping. Sehingga kalau kot tangan itu berarti tadi sade. Sade. Nah, kalau menghitung kot alfa itu kan sade. Sade apa, Mbak? Sade. Sampingnya alfa. Sampingnya alfa. Oh, beta. B. B. Sorry. B. Depannya A. A. Kot tangan B. Sade juga. Sade. Sampingnya beta apa? A. Depannya adalah B. 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 Kalau kita cermati ternyata ada beberapa kesamaan ya. Sekan alfa ini hasilnya A. Sekan alfa ini hasilnya adalah C per B. Halo. Kosekan ini juga hasilnya C per B. Berarti sekan alfa sama dengan kosekan beta. Ini juga kalau kita cermati juga sama. Sin alfa ternyata sama loh dengan kosinus beta. Dan juga sin beta itu sama dengan kosinus beta. Ini konsepnya, konsep dasarnya. Oke. Kemudian contoh soalnya, nah ini kan kita masih memakai variabel. Kita coba kalau pakai angka. Putih-putih diselesaikan dulu itu gampang. Tentukan nilai-nilai perhubungan trigonometri berikut jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi miringnya 5 cm, panjang sisi BC 3 cm, dan ada 2 sudut alfa beta. Kita cari AC. AC berapa AC ini? Menggunakan teorema Pythagoras, artinya berapa? Nah, kalau cari yang miring berarti dikurangi yang panjang dikurangi yang pendek. Kuadratkan terus diakar ya. 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Bar running will end in 10 minutes. Oke. Nah, 4 cm. Nah, sin alfa tadi adalah kita hitung bareng-bareng ya. Depan per miring. Depannya alfa apa? 3. Miringnya 5. 5. Oke. Kemudian tan. Tan itu tadi apa? D. Depan Desa. per samping. Nah, betul. Ton desa. Depannya alfa apa? 3. Sampingnya ini tadi berapa ini? AC berapa itu? 4 toh? 4. 3 per 4. Kemudian kos. Kos tadi apa? Samping. Samping Per miring. samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya alfa. 5. 4. 4. Miringnya berapa? 5. Nah, kosekan tadi seperapa? Kebalikan dari apa kosekan? Persin, betul. Persin berarti ya kebalikannya loh.
kebalikannya sin, ya, mide, alias 5 per 3. Oh. Nah, tangan alfa sama. Nah, sekarang yang beta coba. Nah, tangan kan tadi sepertan ya. Nah, berarti balikannya sade. Sade, berarti 4 per 3. Kemudian cos beta, cos tadi kan sami ya. Sami. Sampingnya berapa? Sampingnya beta. 3. 3. 3. Miringnya 5. 5. sekan. Sekan tadi kebalikan dari cos. Ya. Cos. Berarti kebalikannya misa. Misa. Alias 5 per 5/4. miringnya 3. Ya. Nah, kemudian sin beta itu demi sin. Demi beta, demi depannya 4, miringnya 5. 5. Oke, ini untuk contoh soal dalam segitiga siku-siku. Kalian semua lanjut. Oke. Nanti kalian kerjakan masa kemampuan ini. Nomor 2 ini karena bentuknya desimal, kalian ubah ke pecahan. Kemudian kalian gambar pada segitiga siku-siku, kalian gambar segitiga ABC-nya, letakkan alfanya di mana, terus ukurannya di mana. Gambar. Nah, ada sudut istimewa. Sin alfa untuk sin 0 derajat itu nilainya adalah 0. Kemudian untuk 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2. Kemudian sin 90 itu adalah 1. Dan untuk cos kebalikannya, kalau ini semakin ke sana semakin besar nilainya, kalau ini kebalikannya dari ini. 0 setengah akar 3 1, kalau di sini 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Nah, kalau tan ini bagi ini 0 bagi 1 0. Setengah bagi setengah akar 3, ini anggap aja ada pernya ini ya. Coret sepertiga akar 3. Ini bagi ini sama dengan 1. Ini bagi ini coret akar 3. 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Kalau bisa ini bagi ini, kan tadi kita ingat tan itu adalah sin per cos. Ini bagi ini. Yang penting kalian ingat salah satu ini aja. 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Ini kan sebenarnya ada angkanya nih, setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Sehingga hasilnya seperti ini. 0, 30, 45, 60, 90. Nah, contoh soal terakhir. Jika diketahui di sini ada sudut 30, kemudian diketahui panjang BC, tentukan panjang sisi AB dan AC. Nah, AC bisa kita peroleh dari AB. Oh, maaf. Untuk AB-nya dulu. AB itu kan panjang sisi miring, ya kan? Sin itu kan tadi depan per miring, depannya 20 per miringnya. Miringnya di sini AB. BC per AB. BC-nya 20. Ini kita ubah ya, AB pindah ke sini, sin 30 pindah ke sini. Ya. Sehingga BC per sin 30 sama dengan BC-nya berapa? 20. Sin 30 kita ingat lagi tadi berapa? Sin 30 berapa tadi? Setengah. Ya. Kita masukkan di sini. Sehingga 20 bagi setengah sama dengan 40. Kemudian untuk menghitung panjang sisi AC bisa kita gunakan teorema Pythagoras, sehingga diperoleh nilainya adalah 20 akar 3. Jadi panjang sisi AB sama dengan 40 cm dan AC sama dengan 20 akar 3 cm. Begitu ya. Nah, tambah 2 soal lagi. Hitung nilai sin 30 tambah cos 90 kurangi tan 45. Saya yakin kalian bisa. Tinggal dilihat, kemudian dihitung biasa, insya Allah ketemu. Yang kedua juga sama seperti contoh yang terakhir. Kemudian yang terakhir, terima kasih. Patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun,
dan jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa nanti dicatat yang penting-penting pada buku catatan ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Nah, oke, terima kasih. Waktunya tinggal 3 menit karena untuk yang ini hanya terbatas 40 menit. Ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Mari kita coba terlebih dahulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti akan Pak Eko upload di YouTube. Jangan lupa yang belum subscribe. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Cukup. Ya, apabila ada kata-kata yang masih kurang jelas atau ada yang salah ucap, Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Ya. Pak Eko ambil gambar dulu ya. Yang masih di sini tetap dibuka ininya apa? Kameranya. Oke. Pak Eko ambil gambarnya dulu, semuanya dibuka dulu gambarnya. Ya. Ada Wiwit Puji, Dita, Alvina, Cesi, Haira, Alia, Yunisa, Konsala, Fiona, Andina, Patika, Prama, Anandita, Musa. Ya, yang ada dulu. Oke. Bisa dibuka dulu semua wajahnya, kameranya kok wajahnya. Kameranya dibuka. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh live? Sama-sama, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ya, dadah.